antar metode numerik. Kalau Ibu mulai dari mengapa metode numerik, kenapa kita pakai metode numerik. Ya, jadi metode numerik ini sebagai sebuah solusi karena tidak semua persoalan matematika itu selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Jadi metode numerik ini adalah salah satu solusi apabila ada dari persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Kedua, persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar model matematika itu nggak cuma di bidang matematika aja, tapi kita juga bisa ketemu di bidang fisika, kita juga bisa ketemu di teknik, kita juga bisa ketemu di bidang-bidang lainnya. Lalu yang ketiga, model matematika yang rumit ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejati. Nah, teman-teman, metode analitik itu kalau teman-teman misalnya belajar aljabar, belajar persamaan kuadrat, itu namanya metode analitik, metode yang sudah baku, yang pakai bentuk umum, yang pakai rumus, itu namanya metode analitik. Nah, namanya solusi, ada istilah solusi sejati. Solusi sejati itu artinya misalnya kalau ada persamaan kuadrat kan kita diminta menentukan nilai X. Nilai X-nya berarti ada X1 dan X2. Nah, nilai X-nya itu adalah nilai X tetap. Itu namanya solusi sejati. Misalkan nilai X1-nya 3, nilai X2-nya -2. Ya udah, berarti memang itu jawabannya. Selain dari 3, selain dari -2, itu udah pasti salah gitu. Karena metode analitik itu menjawab dengan solusi yang pasti gitu, bukan bukan mendekati, artinya memang sudah jawabannya seperti itu, segitu angkanya. Lalu persoalan matematika bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, yang tadi ya, supaya teman-teman tahu, misalkan ada tentukan akar-akar persamaan polinom. Polinom itu banyak ya gitu. Kalau bilangan berpangkat, biasanya kan kita tahu persamaan kuadrat tuh pangkat 2, kita masih oke cari akarnya. Pangkat 3, kita masih oke cari akarnya. Pangkat 4, kita masih oke cari akarnya. Mungkin kalau pangkat 4 udah mulai agak kesusahan. Walaupun sebagian teman-teman bisa sih gitu cari akar pangkat 4. Tapi buat sebagian yang lain enggak, karena mencari akar pangkat yang pangkatnya 3 aja, mencari akar-akar yang pangkatnya 3 aja juga bingung gitu. Bingung dalam artian kalau pakai faktor kan biasanya pakai faktor. Kalau pakai faktor gimana? Coba deh pakai pakai synthetic corner gitu. Kalau synthetic corner tuh masih lebih cepat. Mau pangkatnya banyak juga masih bisa kalau pakai synthetic corner. Nah, kalau misalnya persamaan polinomnya itu pangkat tertingginya kayak gini. 23 dikali 4x pangkat 7 ditambah 1 dikali 25x pangkat 6 ditambah 120x pangkat 4. Apakah pangkat 7, 6, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ini bisa menggunakan synthetic corner? Kan belum tentu. Misal kita optimis bisa ngerjainnya. Berapa lama kita ngerjain ini sampai kita dapat X1 sampai X7-nya? Wah, kan itu lumayan ya. Lalu soal nomor 2, selesaikan sistem persamaan linear berikut. Sistem persamaannya bukan lagi 2 variabel, tapi lihat deh hurufnya ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 6 variabel. Gimana ngerjainnya? Kita juga paling mentok 3 X, Y, Z variabelnya. Ini sampai 6 gitu. Ibu pribadi tuh belum pernah coba cari cari variabel gitu, nilai variabel itu lebih dari 3. Pasti kita mentoknya di sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau ini sampai 6 kan kita butuh solusi lain, kita butuh cara lain gitu. Nah, sekarang kita bahas. Soal pertama, biasanya untuk polinom derajat 2 itu masih dapat dicari akar-akar polinom dengan rumus ABC. Sedangkan untuk polinom dengan derajat lebih dari 2 tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akar polinom.
Dengan cara pemfaktoran, semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar semakin sukar memfaktorkannya, ya. Lalu untuk soal kedua, juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi sistem persamaan linier. Apabila sistem persamaan linier hanya mempunyai dua peubah, kita dapat menemukan solusinya dengan grafik atau aturan Cramer. Ya, aturan Cramer ini biasanya teman-teman nanti belajar di aljabar linier. Istilah itu ya, nanti akan teman-teman dapat di aljabar linier. Oke, kita lanjut ya. Lalu metode analitik itu apa? Tadi disinggung metode analitik. Metode analitik itu metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Biasanya kita pelajari di semester-semester awal. Biasanya kita belajar aljabar rendah gitu ya. Itu namanya metode analitik yang memang prosedurnya sudah baku, prosedurnya sudah jelas dari langkah pertama sampai langkah akhir seperti apa. Lalu metode analitik juga dapat memberikan solusi sebenarnya, yaitu solusi yang memiliki galat atau error sama dengan 0. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau jawabannya angka 3, ya angka 3. Selain dari angka 3, berarti kita anggap salah. Berarti ada kesalahan dari proses perhitungannya. Lalu, metode analitik hanya unggul pada sejumlah persoalan matematika yang terbatas. Jadi, karena dia sifat solusinya itu pasti solusi sebenarnya, maka untuk persoalan matematika juga tidak semua bisa gitu, hanya tertentu aja. Kalau dia persamaan kuadrat, ya persamaan kuadrat yang memang dia bisa dapat nilai x-nya fix segitu gitu. Kalau untuk persamaan kuadrat yang memang bentuk persamaan kuadratnya yang memang tidak bisa dicari solusinya, juga nanti kan kita bisa tahu pakai rumus ABC apakah dia termasuk imajiner. Kalau imajiner juga kan nggak bisa diapa-apain, cuman kita bisa tahu angka akar imajinernya sekian gitu ya teman-teman. Jadi untuk metode analitik ini hanya bisa membantu persoalan matematika itu terbatas, maka kita butuh metode lain selain metode analitik. Nah, metode lain yang akan kita pelajari adalah metode numerik. Ya, apa sih metode numerik? Yang pertama, teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan. Jadi bentuk awalnya memang model matematika dulu, tapi dari model matematika itu diterjemahkan, disederhanakan menjadi operasi hitung. Karena metode numerik ini berhubungan sama komputer, dan komputer itu pakai sistem biner. Sistem komputer itu hanya taunya tambah, kurang, kali, bagi. Sistem komputer itu nggak paham tentang akar, nggak paham tentang integral, itu nggak ada. Makanya metode numerik ini adalah metode khusus. Kalau dia tidak bisa pakai menggunakan metode analitik, maka kita coba selesaikan dengan metode numerik. Lalu yang kedua, metode numerik itu solusi angkanya adalah solusi yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Kalau metode analitik nilainya sudah pasti, tapi kalau metode numerik itu nilainya tidak, tapi mendekati, paling tidak mendekati nilai sebenarnya. Lalu yang ketiga, karena tidak tepat sama dengan solusi sebenarnya, maka ada selisih yang kita sebut namanya galat atau error. Misal, jawaban sebenarnya 3, tapi kalau kita pakai metode numerik, kita dapatnya 2,98 misalnya. Nanti kan berarti ada selisih. Nah, selisih itu yang kita sebut galat atau error. Misal contoh nih, kita punya meja di rumah, lalu kita ukur mejanya. Si A bilang mejanya ini
1,75 meter ukurannya. Lalu si B ngukur lagi, si B bilang enggak, bukan 1,75. Ini ukuran mejanya itu 1,72 meter. Nah, kalau pengukuran itu beda orang pasti beda ketelitian. Nah, beda ketelitian antara satu orang dengan orang yang lain itu disebutnya galat atau error. Walaupun nilainya hampir-hampir sama sih, 1,7 juga, tapi tetap ada selisih di situ walaupun selisihnya 0,0 sekian meter misalnya kayak gitu. Lalu yang keempat, metode numerik itu dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linier dan dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Jadi metode numerik ini solusi ketika metode analitik nggak bisa menyelesaikan. Dan kalau kita ada terapan, ya ada terapan tuh ada soal yang berupa implikasi lah gitu. Implikasi, nah itu biasanya diselesaikannya dengan menggunakan metode numerik gitu. Misalnya ada soal cerita, ada studi kasus yang memang pakai metode analitik nggak bisa, nanti bisa dicoba dengan metode numerik. Oke, lalu selanjutnya ada prinsip metode numerik. Ya, ini teman-teman perlu tahu ya. Prinsip metode numerik itu pertama, metode numerik disajikan dalam bentuk algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Kalau berhubungan dengan komputer berarti pasti ada istilah dengan algoritma. Ya. Kemudian pendekatan yang digunakan metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis dengan teknik perhitungan yang mudah. Jadi kita akan bikin metodenya itu semudah mungkin. Lalu, algoritma pada metode numerik adalah algoritma pendekatan. Maka, dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, bukan literasi ya, tapi iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Lalu yang keempat, dengan metode pendekatan, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai nilai error atau nilai kesalahan. Jadi, teman-teman, Ibu ulangi ya, Ibu simpulkan ya. Jadi, kalau metode analitik tadi, itu jawabannya sudah pasti. Jawaban dari setiap permasalahan matematika udah pasti sekian. Tapi kalau metode numerik, dia menggunakan pendekatan, mendekati nilai sebenarnya. Maka ada selisih antara jawaban sebenarnya sama jawaban yang mendekati. Itu kita sebut namanya galat atau error. Nah, peran metode numerik. Peran metode numerik yang pertama merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan linier yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit. Jadi ketika metode analitik cuma bisa menyelesaikan hal-hal kasuistik yang memang baku, mau bisa menggunakan aturan yang baku, maka metode numerik itu sebagai backup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan yang tidak bisa digunakan dengan metode analitik. Lalu merupakan penyederhanaan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Ya, tadi kan karena metode numerik ini berhubungan dengan dunia komputer, jadi kita menggunakan proses perhitungan yang sederhana. Karena di dalam program komputer itu tahunya pakai operasi perhitungan, ya jumlah, ya kurang, ya kali, ya bagi. Jadi memang kita buat sangat sederhana. Oke, lalu kemudian ada tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang pertama adalah pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Contoh, kalau sistem persamaan linier biasanya kan ada soal bentuknya cerita, tapi dari soal cerita itu kita terjemahkan menjadi model matematika. Kita terjemahkan ke dalam bentuk model matematika supaya bisa dikerjakan, supaya bisa dicari solusinya. Kedua, penyederhanaan model. Jadi model matematika yang sudah diperoleh tadi itu disederhanakan menjadi lebih sederhana lagi, sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Jadi ketika sudah dalam
bentuk model matematikanya yang sudah ada, kalau dia pakai analitik kan dia bisa langsung dikerjain. Tapi kalau numerik itu udah kita punya model matematikanya, itu masih disederhanain lagi supaya bisa lebih mudah ditemukan solusinya. Lalu yang ketiga, formulasi numerik. Yang pertama, menentukan metode numerik, dan yang kedua, menyusun algoritma. Untuk bagian ini, kalau teman-teman belum paham, nggak jadi masalah, karena ini masih pengantar, dan nanti teman-teman akan paham ketika sudah mulai masuk ke solusi. Kalau pekan depan kita masih bahas tentang hampiran dan gala, tapi udah minggu ketiga kita udah mulai masuk solusi. Nah, biasanya di bagian pertemuan ketiga itu baru bisa nyambung tuh maksudnya apa gitu ya. Lalu tahap yang keempat adalah pemrograman, menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Jadi memang metode numerik ini sangat-sangat berkaitan dengan komputer. Jadi berhubungan sama dunia atau bidang teknik, berhubungan sama bidang informatika. Pasti ada terapannya. Kalau kita bahas, yang kita bahas adalah secara matematikanya, tapi nanti kalau orang teknik itu nanti akan dibahas secara bahasa pemrogramannya seperti itu. Oke, yang tahap kelima adalah operasional. Jadi program komputer dijalankan dengan data uji coba dulu sebelum data yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah bikin bahasa pemrogramannya, kita nggak pakai data asli. Kita coba pakai data yang lain supaya kita bisa uji coba dulu. Ini bahasa pemrogramannya cocok atau enggak, pas atau enggak, sudah betul atau tidak. Kalau sudah pas, maka kita akan masuk tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Jadi kalau kita sudah pakai data uji coba, lalu selanjutnya kita coba pakai data sesungguhnya, baru dari hasil data yang pas, data sebenarnya, baru kita interpretasi. Interpretasi itu maksudnya kita analisa bahasanya. Nah, nanti teman-teman akan tahu istilah interpretasi ketika nanti juga mengerjakan skripsi. Ketika kita ambil data, kita terjemahkan ke dalam bentuk tabel, kita buat dalam bentuk diagram, setelah itu baru kita interpretasi. Interpretasi itu artinya dianalisis. Maksudnya apa sih dapat mean, median, modus itu maksudnya apa dari data ini? Nah, kita harus bisa tuh menganalisanya. Itu namanya interpretasi. Oke, untuk pengantarnya sampai sini dulu teman-teman, karena emang kalau ini pribadi, ini yang ibu bawakan ini yang memang ibu buat sendiri,